warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Listiani Putri dengan NIM 2022-17137. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 topik yang ditugaskan oleh dosen kami, Bapak Dahro. Yang pertama adalah konstitusi, disebut pula dengan Undang-Undang Dasar. Adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan pemerintah negara. Yang kedua adalah hak asasi manusia, adalah hak dan kebebasan fundamental bagi manusia atau bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty Internasional. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara, adalah sudut pandang fundamental dari geopolitik Indonesia. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara konseptual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi Nusantara Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara bagi Indonesia untuk melihat dirinya secara geografis sebagai satu kesatuan dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan. Wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara dari geopolitik Indonesia. Ini adalah cara pandang bagaimana Indonesia terhadap dirinya sendiri, tanah airnya, dan nilai-nilai strategis di sekitarnya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap menghormati setiap aspek kebinekaan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut berupaya mengatasi tantangan geografis yang melekat pada Indonesia, negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya masyarakat, berhadapan dengan negara yang berkeinginan dan memperjuangkan persatuan nasional perairan antar pulau untuk dianggap sebagai penghubung bukan pemisah. Selanjutnya, ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Ketahanan nasional dapat kita lihat dari contohnya sehari-hari. Contoh ketahanan nasional adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya, upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah, menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial atau bagi orang yang kesusahan. Yang terakhir,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut bertempat tinggal tersebut kemudian dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang atau individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk menempati, menikmati, dan atau memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, segala upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Salah satu upaya adalah melalui pembangunan rusun dan rusus. Namun begitu, hingga akhirnya tahun 2020, angka backlog kemiskinan di Jawa Tengah masih tetap besar, yaitu 400.036 unit rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.